Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menegaskan penyelenggaraan ibadah haji 2026 harus berjalan tanpa celah. Tahun ini jadi ujian perdana bagi Kementerian Haji dan Umroh sebagai kementerian baru yang memikul tanggung jawab besar untuk jamaah haji Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang memastikan penyelenggaraan Haji 2026 berjalan dengan baik. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini juga menguji kinerja Kementerian Haji dan Umroh sebagai kementerian baru. Marwanda Sopang mendesak Kementerian Haji dan Umroh segera menetapkan seluruh aspek penyelenggaraan haji tahun 2026. Seperti penetapan kuota jamaah, legalitas penetapan daftar tunggu, kesiapan pesawat, bis untuk mobilisasi, serta sarana pemondokan selama di Tanah Suci. Lebih lanjut, Marwan juga menekankan pentingnya istitoah, yakni kemampuan jemaah secara fisik, mental, maupun finansial sebagai syarat mutlak pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP. Di tahun 2026, DPR RI bersama pemerintah berhasil menyepakati penurunan biaya perjalanan haji hingga menjadi 87,4 juta rupiah atau turun sebesar 2 juta rupiah. Namun, penurunan ini dipastikan tidak menurunkan kualitas layanan. Sejumlah standar utama pelayanan jemaah juga dipastikan tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Marwan menegaskan Komisi 8 DPR RI akan mengawal secara ketat seluruh standar pelayanan jemaah haji, mulai dari kualitas pemondokan, sarana transportasi di Tanah Suci, menu konsumsi, hingga pelayanan medis. Tentu ada kekhawatiran kita. Bagi Komisi 8 yang penting itu adalah layanan terhadap jamaah. Maka kita mengunci dulu. Kita kunci nih, kriterianya itu tadi itu. Hotel berada di dalam kawasan paling jauh 4 km dari jarak tempat ibadah. Kemudian dalam satu hotel, towernya itu paling tidak menampung sekian ribu jamaah. Nah, hotel yang diambil itu dapat terjangkau bus sholawat. Bus sholawat ini bus yang berputar terus-menerus setiap hari untuk mengangkut jamaah ke tempat-tempat ibadah. Itu sudah kita kunci. Kemudian konsumsi sudah kita kunci. Bisa diantar dalam keadaan panas, kemudian rasanya rasa Nusantara. Rasa Nusantara itu berdasarkan bahan baku dari Indonesia, kemudian chefnya juga dari Indonesia. Itu sudah kita kunci dulu seperti itu. Setelah kita kunci, mereka menyampaikan, kita sampaikan, ini bisa kurang nggak? Ini masih kurang menurut pengalaman kita, ini harganya segini loh. Akhirnya ketemu angka itu. Jadi kita tidak serta-merta menurunkan 2 juta, tetapi kita pastikan dulu sebagai layanan yang tidak berbeda dari tahun-tahun lalu. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan tahun 2026, kuota jemaah haji mencapai 221.000 orang. Dengan 92% dari jemaah reguler dan 8% jemaah khusus sifat dinamis dan menyesuaikan jumlah pendaftar di tiap daerah, setiap provinsi memiliki siklus berbeda. Ada yang jumlahnya naik maupun menurun mengikuti panjangnya daftar tunggu. Kota kita bagi sesuai dengan undang-undang berdasarkan antrian waiting list. Dan itu pasti akan sangat dinamis. Mungkin tahun ini kalau saya lihat Bekasi naik tinggi, tahun depan akan turun. Kemudian daerah ini tahun ini turun, tahun depan naik. Itu karena memang tergantung jumlah pendaftar pada tahun itu. Jawa Barat yang berangkat tahun ini itu mereka yang mendaftar 2013 sampai 2014. Jawa Timur itu mereka yang berangkat tahun ini, mereka yang mendaftar 2011 dari 2012. Artinya memang sangat dinamis. Tidak ada nanti Lampung misalkan sekarang ini 1000 terus enggak. Pasti dinamis, berubah. Yang mendaftar pertama itulah yang paham ya? Jadi pada tahun ini yang berangkat dari Lampung mereka yang mendaftar pada tahun ini. Kemudian tahun berikutnya berarti akan berbeda-beda begitu? Berbeda-beda tiap tahun. Tidak ada angka tetap untuk pembagian kuota. Tergantung pendaftar pada waktu keberangkatan itu.
DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berkualitas, efisien, transparan, serta berpihak pada kepentingan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia, karena bagi jutaan umat, haji bukan sekedar perjalanan, tapi ibadah yang menuntut kesiapan sempurna, baik dari DPR RI, pemerintah, hingga petugas di lapangan. Dari Jakarta, Sela Rizky, Trihartanto, jurnalis NTV melaporkan.